Beneran. Bahasa yang tepat. Itu beneran ya. Oh, itu bisa kita manfaatkan. Tapi kalau seorang pacar yang misalnya kesurupan, biasanya kita harus menunjukkan soal kasih sayang. Seorang pacar kesurupan coba, pacar. Untuk ke pacar ya, pacar. Kita harus lebih kesurupan lagi, lebih kesurupan lagi. Kok lebih kesurupan dari gue sih? Di dalam sepak bola, intinya adalah kekompakan tim. Seragam bisa mencerminkan kekompakan. Maka dari itu, seragam harus sama dari setiap pemain bola dalam satu tim. Coba? Sportif, man. Wah, oke, sama. Oke, bagus. Kok beda? Kiper. Oh, kiper. Kiper memang harus berbeda ya. Oke, sarung tangan udah ya. Oke. Wes. Wah, baju masukin dong, baju masukin ini. Kamu rambut panjang lagi nih. Wah, nanti tuh saya potong tuh. Potong ya? Oke. Enggak, kuku. Rapi, Bos. Rapi kuku. Rambut ya minta ya. Oh iya. Jangan rambut Nanti. panjang. Enggak baik. Badadam. Dam. Enggak kompak dong, kacamata buat apa? Buat gaya, Bos. Enggak boleh di dalam bola, semuanya harus sama. Biar terjadi kecemburuan. Lepas. Jadi nggak boleh deh, Bos. Nggak boleh, lepas. Rambut juga nanti potong ya. Oh iya, Bos. Lihat kuku. Oke. Ya. Terus seragamnya mana ini? Ganti dong ini. Loh, ini kan seragam juga. Ini kan seragam pramuka. Bebas dong. Ya nggak bisa gitu dong, kan kita mau main bola. Ganti. Aduh, kenapa nggak bilang dari tadi sih? Loh, ini kan main bola, gimana sih? Udah deh, sama aja. Seragam juga kan? Iya beda dong, nggak kompak. Ganti. Ya udah deh, nih, pegang. Kekompakan bisa tercerminkan melalui seragam dan semua sudah kompak. Kalau gitu kita siap bermain bola di Ala Ringo. Siap? Siap. Langsung. Semangat, susah banget sih diaturnya lu pada. Mana sih? Siap. Kayak kemarin kita latihan. Oke, Pak. Lu inget kan? Ingat, Pak. Udah terusin dah. Semangat pemain gua satu lagi. Masya Allah. Ringo. Bujuk. Bukan pemanasan lu. Ya, simpen tenaga dong, Pak Besok Pelatih. kita pertandingan penting. Ya makanya simpen pertandingan aja, buat tenaganya disimpan buat pertandingan. Ngapain pemanasan, ntar tenaganya habis gimana? Nggak ada alasan, pokoknya lu harus pemanasan sekarang. Gua nggak tahu. Kurang orang. Iya. Mas. Sini, Mas. Mas, gantiin pemanasan bener dong, kurang orang nih. Saya lagi simpen. Emang boleh, Bang? Ini kenapa sih pada gerak-gerak gini? Gantiin bentar ya. Boleh nggak nih, Pak Pelatih? Boleh, saya simpen tenaga dulu buat besok nih. Gantiin aja pemanasan. Gantiin nama dia aja, Pak Pelatih ya. Bener nih, Bang. Santai. Ini saya waris ini, Bang, punya saya ya. Siap. Jangan hilang, Bang. Ya tuh, ganti nama dia, Pak Pelatih. Bisa nggak? Bisa, jago dia Lu pemanasan. yang tanggung ya? Iya, kalau pertandingan kan saya. Buat apa buang-buang tenaga untuk hanya sekedar pemanasan? Pertandingan adalah yang utama. Simpan tenaga untuk pertandingan di Ala Ringo. Parah lu. Gimana? Wasit, ini gimana ini? Wah. Luar biasa. Di dalam sepak bola memasukkan bola ke dalam gawang tidak perlu skill, yang penting hanya otak. Menyamar adalah bagian daripada otak. Ayo bangun, jangan pura-pura. Aduh, siapa yang pura-pura sih? Oh, lihat tangan sampai patah. Patah. Dia pura-pura sih. Itu tangannya sampai patah. Patah. Oh. Wah. Mau penalti? Mau.
Saat-saat seperti ini kita bisa menunjukkan berbagai macam gaya tendangan. Dan tendangan yang paling sensasional adalah gaya Roberto Carlos, yaitu tendangan pisang. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana tendangan pisang bisa berhasil membobol gawang lawan. Gimana sih lu tendangan gitu aja masuk? Lah, ini kan pisang beneran. Tuh, tendangan pisang kan? Tuh. Nah, udah serius. Ya. Kamu mah. Becus. Woi, siap. Woi, Ringo. Yang kalah sama si Ringo. Ayo siap, akan saya tenang bolanya. Ternyata sekali lagi otak mengalahkan otot di dalam sepak bola. Otak yang terpenting. Lu gimana sih? Masa nggak ngeliat ada orang di situ? Enggak, saya enggak lihat. Buta kali mata lu ya? Enggak, tuh lihat. Katarak kali mata lu. Enggak, normal saya tuh. Wah, yang bener lu. Iya, tuh lihat. Wah, gila lu sarap bener lu. Kamu yang gila kamu. Pantesan kalah mulu. Mas. Ronaldo ya? Ronaldinho. Ribados Ronaldinho. Ronaldinho, bukan Ronaldo. Ronaldinho. Enggak Ronaldo. Ribados Ronaldinho. Emang bukan Ronaldo? No. Mana buktinya? Sekali lagi, di dalam bola tidak dibutuhkan skill untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan, tapi otak lebih utama, otak. Sekarang saatnya untuk Ringo Pos. Oke, Ringo Pos. Mas lagi ada surat untuk hari ini. Oh, lewat email ya? Email yang udah dikirim ke alaringo@rcti.tv. Dan terima kasih juga buat yang udah kirim email semuanya. Dan yang kirim email bisa dilihat di bawah sini. Terima kasih ya, sering-sering kirim. Oke, kita lihat yang pertama ini datangnya dari Teguh Santoso. Teguh bilang, Ringo, gue punya masalah, tolong carikan tips mengatasinya ya. Lo kan gudang tips. Tentunya ini adalah acara yang tepat buat kamu. Masalahnya adalah mengatasi orang kesurupan gitu. Terima kasih. Oh, mengatasi orang kesurupan kita bisa membedakan. Terima kasih, Mas. Iya. Mengatasi orang kesurupan adalah kita bagi ke dalam dua kategori. Ada seorang musuh dan juga bisa seorang teman ya. Kita butuh contoh dulu mungkin. Ini boleh Mas ya. Encima. Ya cuma nonton ya, bentar ya. Teman-temannya lagi ada shooting nanti di situ ya. Ini doang sebentar ya. Oke. Mengatasi orang kesurupan sangat gampang. Kalau misalnya yang mengatasi kita kesurupannya adalah seorang musuh, kita bisa memanfaatkan, yaitu misalnya dengan contoh misalnya, kesurupan. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasien. Kalau seorang musuh seperti ini ya kesurupan, karena dia adalah seorang musuh, kita tidak usah mempedulikan, cuekin aja. Ya, oke, tinggalin. Lah, kok ditinggal sih? Kan musuh, lebih bagus dong kalau kesurupan. Oke, kalau misalnya seperti ini, bawa handphone mas? Masih ini nih. Masih mas bawa handphone? Enggak. Saya bisa pinjam handphone sebentar ya. Saya bisa pinjam handphone. Ya itu tidak apa-apa. Oke. Seperti ini, kalau misalnya seorang musuh yang kesurupan adalah kalau misalnya kita lagi ribut sama pacar kita untuk menghindari pacar kita, seorang musuh yang kesurupan bisa kita manfaatkan. Coba kesurupan. Halo, sayang. Suaranya nggak jelas sayang, sinyalnya nggak jelas. Suaranya nggak jelas sayang. Bener. Ada tadi apa lagi? Aduh, nggak dengar. Bye. Itu bisa kita manfaatkan. Seperti itu ya, bisa kita menghindari. Terima kasih by the way untuk teleponnya. Dan kalau misalnya Tapi ya. apa? Maksa tapi ya. Tapi nggak apa-apa ya, biar mengerti keadaannya kalau emang lagi rusuh banget di sana gitu. Dan kalau misalnya seorang teman, kita harus care gitu dan bisa kita manfaatkan juga seorang teman kalau misalnya kesurupan. Lo kesurupan dong. Bawa ke alun-alun atau ke tempat orang ramai dan kita juga tinggal
Pak, tolong Pak. Dari kecil teman saya seperti ini Pak. Terima kasih Mas. Dapat uang. Iya kan? Buat gue. Sambil kesurupan minum air. Itu bahasa yang tepat. Itu beneran ya. Oh, itu bisa kita manfaatkan. Tapi kalau seorang pacar yang misalnya kesurupan, biasanya kita harus menunjukkan soal kasih sayang. Seorang pacar kesurupan coba, pacar. Untuk ke pacar ya, pacar. Kita harus lebih kesurupan lagi, lebih kesurupan lagi. Kok lebih kesurupan dari gue sih? Sadar dong sayang. Sayang, kamu baik banget tuh. Kita bisa diperhatiin lagi. Karena kalau misalnya orang yang kesurupan adalah seorang yang kita kasihi, biasanya dia harus memberikan perhatian yang lebih. Gitu caranya. Ngerti ya? Seperti itu cara misalnya mengatasi orang kesurupan. Bisa kita manfaatkan dan bisa kita atasi dengan tidak ribet. Tidak ada solusi yang tidak ala Ringo. Oke, terima kasih Mas. Saya balik lagi ke temannya ya. Nanti ya, lagi ada shooting nanti ya. Oke. Begitu caranya, dan terima kasih buat kamu yang udah mengirimkan email. Jangan lupa untuk selalu mengirimkan email kita ke alamat di dan itu juga berlaku untuk Friendster ya, buat kamu yang ingin bergabung di Friendster kita pakai alamat yang sama. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan alamat surat menyurat ke